Pemirsa TA TV yang berbahagia yang ada di rumah, juga peserta diskusi di Suara Konstitusi kita kali ini masih dari Mangkunegaran Eksekutif Lounge Pusdiklat Universitas 11 Maret. Kita berbincang mengenai persoalan partai politik sebagai pilar demokrasi. Persoalan-persoalan tentang kisruh di internal partai politik memang tidak bisa kita hindarkan, dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Arief. Apa sebenarnya sih penyebab-penyebab yang menjadikan ada konflik internal di dalam tubuh partai, khususnya di partainya Pak Arief. Nah, tadi sudah dijelaskan, dalam ADART itu sudah diatur tentang siapa-siapa yang bisa masuk menjadi anggota partai politik dan jenjang-jenjang apa yang mesti dilalui agar kader atau anggota partai politik ini bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, pertanyaan saya nih kepada Pak Arief lagi, kira-kira kriteria apa yang digunakan oleh partai untuk menentukan kualitas daripada seorang kader partai politik? Oh, ini berkualitas, oh ini tidak. Ada kriterianya nggak? Ataukah sekedar masa kepesertaan atau seperti apa? Kalau kriteria khusus, oh ini kualifikasinya pendidikan atau kualifikasinya terkait dengan pengalaman berorganisasi sehingga dia layak dijadikan calon legislatif misalnya di tingkat kabupaten kota, provinsi atau di tingkat pusat. Silakan Pak Ari. Kalau kualifikasi secara umum sama, artinya di dalam jabatan apapun sama menurut saya, karena di dalam anggaran dasar juga tidak ada yang terlalu signifikan. Tapi yang paling, kalau untuk jabatan di legislatif ya. Itu kan sesuai undang-undang kan jelas. Ya. Nah, tapi kalau untuk jabatan struktural partai memang ini syaratnya selain faktor ijazah juga dipilih oleh dalam muscap kan. Oh, dipilih dalam muscap. Ya, artinya kita bersaing dalam setiap musyawarah siapa yang akan berkuasa itu di situ. Tapi ada money politik nggak ada di muscap itu Pak kira-kira? Nah, kadang-kadang untuk memilih ditentukan ini kira-kira di tubuh internal parpol ini kira-kira ada seperti itu nggak? Minimal mungkin di partai Bapak cukup kita kumpulin suara atau mungkin ada sedikit-sedikit apalah tanda cinta, tanda terima kasih untuk memilih kita nanti sebagai calon legislatif begitu? Kalau persoalan itu cerminnya adalah bagaimana demokrasi di Indonesia. Itu kalau panjenengan tahu demokrasi ini sistem dan bagaimana pemilihannya di partai sama. Sama, oke. Berarti kita sudah punya jawaban walaupun tidak langsung ya, tapi kita harus merepresentasikan sendiri hampir sama pelaksanaan demokrasi baik di pemilu maupun di tubuh internal partai. Dan sementara ini berlaku di mana-mana seperti itu ya Pak ya? Menurut pandangan saya sama. Kalau ada yang menyatakan tidak, ya menurut saya ya tidak pas. Ini kan hanya persoalannya ada perbedaan signifikan. Ini kan persoalan internal. Biasanya karena sama-sama kader, beda dengan kalau yang ingin menjadi ketua itu orang luar. Sehingga hal-hal seperti itu tidak terlalu semata-mata. Karena di P3 ini selain persoalan itu ada screening dari pusat. Tidak semua orang bisa masuk menjadi pengurus, tapi ada screening beberapa orang, baru setelah itu dipilih oleh pengurus-pengurus cabang di bawahnya. Tapi itu mungkin ya itu sebagai pemicu konflik internal partai politik di tempat Bapak kemarin-kemarin itu? Ya kalau partai politik tidak konflik menurut saya tidak sesuai fitrahnya Mbak. Tidak sesuai fitrah ya? Jadi partai politik harus ada konflik ya? Nah, iya. Kalau saya meyakini partai politik adem ayem itu bukan partai politik. Karena fitrahnya partai kan merebut kekuasaan. Iya. Kita harus siap bertarung. Nah, kalau partai adem ayem itu ormas. Oh, gitu ya, nah, sekarang yang membedakan adalah bagaimana pemimpin partai atau pengurus partai mengelola konflik itu menjadi energi yang besar. Bukan malah membuat kecil dari partai itu. Lah ini yang saat ini yang kita cari, tokoh-tokoh yang mampu membuat partai besar. Karena konflik itu kalau katanya Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam disatukan menurut pendidikan kita sekolah dulu menjadi energi kuat. Nah di partai pun seperti itu. Kita harus, pengurus partai harus berpikir seperti itu. Kalau konflik menjadi momok untuk lari dari tanggung jawab ya tidak pas menurut saya.
Jadi kalau ada yang ngomong partai tidak konflik itu baik, menurut saya tidak baik. Partai yang konflik itu ada partai yang baik. Dia mampu menguji dirinya untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, luar biasa. Jadi partai harus ada konflik. Jadi ada partai yang sementara ini belum ada konfliknya, masih jauh untuk menuju partai yang besar gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan mungkin di antara yang hadir di sini ada yang ingin berpartisipasi, kami persilahkan. Ya, silakan. Mungkin bisa disebutkan nama. Terima kasih Bu Suni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Tejo Murti, peneliti dari Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional UNS. Ya, saya ingin memberikan sedikit komentar dan memberikan pertanyaan, Bu Suni. Ya, silakan. Terkait dengan partai politik ya sebagai pilar demokrasi, kita juga perlu hati-hati juga ketika harus memaknai sebuah arti hakikat dari demokrasi ini. Yeah. Ketika Arab Spring, Mesir, Libya jatuh karena isu-isu demokrasi, good governance dan hak asasi manusia. Mereka jatuh tanpa ketika itu Amerika menggeser isu-isu terorisme, digeser dengan isu-isu demokrasi dan good governance. Di Indonesia bisa jadi pengaruhnya juga apa yang dikatakan oleh Hillary Clinton, mengatakan bahwa siapa saja negara yang tidak menerapkan demokrasi dan good governance siap-siap berhadapan dengan Amerika, katanya. Dan muncullah bisa jadi dugaan saya adalah demokrasi ketika itu membuka konsep keran multipartai ya, konsep multipartai. Bisa jadi ini sebagai sebuah tuntutan sebagai Indonesia sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Tapi di satu sisi output hasil dari multipartai itu juga tidak terlalu baik menurut saya. Kemudian yang kedua, ketika sistem multipartai ini ada, dicampur adukan dengan sistem pemilu yang ada. Yeah. Ketika itu sistem pemilu yaitu dengan suara terbanyak. Ya, bayangkan dengan suara terbanyak dan one vote one man. Amerika Serikat saja ketika memilih presiden tidak one vote one man gitu loh. Dia ada electoral voters gitu, tidak one vote one man. Bayangkan ketika satu orang, satu orang dalam tanda kutip orang preman misalnya, ya, itu satu suara mereka disamadengankan dengan satu suara seorang profesor, doktor, atau satu seorang mahasiswa yang pintar, yang baca buku, yang tahu bagaimana 5 tahun ke depan Indonesia itu harus bagaimana, itu kan? Itu mungkin bisa jadikan bahan kajian, ya. Untuk kemudian dengan suara terbanyak ini. Saya menduga bahwa orang-orang yang terpilih bisa jadi, gitu kan, nggak semua orang yang punya modal kuat, ya, ditambah pendidikan politik di masyarakat yang masih rendah, terjadilah mungkin wakil-wakil rakyat yang kurang memenuhi harapan bagi kita. Kemudian baik, selain memicu konflik itu, betul. Saya mengutip kata-kata Pak Dr. Agus tadi, telah sebuah antras, kehilangan kepercayaan terhadap sebuah partai politik sebagai sebuah lembaga. Artinya ketika ideologi sudah hilang, kemudian mereka tidak sukarela tetapi untuk berkuasa, timbullah konflik-konflik ini, ya, ditambah dari sistem pemilu, ya, dengan multipartai. Manajemen konflik ini saya lihat dalam partai politik ini masih kurang baik, ya, masih kurang baik. Bisa jadi ininya jadi sebuah pertanyaan saya mungkin, untuk saya ingin menanyakan kepada Ibu Maria Madalina, kira-kira bagaimana Bu Maria Madalina manajemen konflik partai politik yang baik ini harusnya bagaimana? Baik, terima kasih. Ketika kisruh partai politik di P3 atau Golkar ini, saya lihat bisa jadi teman-teman beda tafsir, mungkin tafsiran saya masih kurang baik begitu. Terima kasih.